Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi untuk minggu ini kita masih stay di bab 1, lebih tepatnya kita melanjutkan materi di bab 1. Yang mana kan minggu kemarin kita sampai subbab bagian B, sedangkan minggu ini kita akan lanjut ke subbab bagian C, D, dan E. Jadi silahkan disimak, dicermati, dan dicatat kalau perlu, karena setelah akhir bab ini nanti akan ada tugas kelompok. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sepertinya tidak perlu Ibu bacakan, silahkan nanti kalian baca sendiri. PPT-nya akan Ibu upload di bahan ajar pada e-learning, silahkan nanti di download ya. Ya, kita langsung saja masuk ke materi subbab bagian C, yaitu penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan harga jual produk itu? Sepertinya tanpa dijelaskan panjang lebar pun kalian sepertinya udah tahu deh harga jual produk itu apa. Tapi supaya lebih afdol, jadi Ibu jelaskan sedikit. Jadi harga jual produk itu adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Jadi harga barang yang kita beli yang sudah fixnya itu, misalkan kita beli apa ya, entah itu mau beli sabun, beli hand body, lotion, parfum dan sebagainya, itu adalah harga jual produk. Yang mana harga itu sudah termasuk dengan harga biaya produksinya, biaya distribusinya, dan bahkan biaya promosinya. Jadi seperti itu. Adapun biaya produksi itu adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Ada beberapa unsur biaya produksi, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja, dan yang ketiga ada biaya overhead. Nah, untuk biaya overhead ini itu ada dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Lalu yang kedua, biaya overhead variabel, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Nah, contoh biaya overhead itu seperti apa sih, Bu? Nah, contoh biaya overhead itu misalnya seperti biaya listrik, biaya bahan bakar minyak, terus biaya sabun pembersih, terus apa lagi ya? Pulsa. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam biaya overhead. Nah, jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan itu nantinya menjadi harga pokok produksi atau HPP. Untuk menghitung harga pokok produksi ini bisa dengan menggunakan dua metode penghitungan, yaitu yang pertama pendekatan full costing. Yang mana pendekatan full costing ini dia memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu diantaranya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, baik itu yang tetap maupun yang variabel, serta ditambah lagi dengan biaya non produksi seperti biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Itu untuk biaya full costing. Jadi dia memperhitungkan semua biayanya. Yang namanya full kan berarti semuanya. Lalu lanjut yang kedua, yaitu pendekatan variable costing. Nah, pada pendekatan variable costing ini, dia memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Jadi dipisah yang variabel, yang tetap. Nah, untuk yang termasuk yang termasuk ke dalam biaya variabel itu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Sedangkan yang termasuk ke dalam biaya tetap yaitu seperti biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Adapun untuk harga pokok produksi itu sendiri itu dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Nah, penetapan harga jual produk ini diawali dengan penetapan HPP atau harga pokok produksi per unit dari setiap produk yang dibuat. Nah, ini untuk lebih lanjutnya nanti akan Ibu jelaskan mungkin di bab berapa ya, bab budidaya mungkin, untuk yang menghitungnya ya, benar-benar menghitung. Jadi untuk dua bab pertama ini mungkin kita cuma perkenalan aja, yang penting kalian tahu pengertiannya gimana, komponen-komponennya apa saja. Untuk yang aplikasi menghitungnya nanti kita Ibu jelaskan lagi di bab selanjutnya. Ya,
Oke, lanjut ya. Untuk HPP per unit itu adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, misalnya pada satu kali produksi dengan HPP 1 juta rupiah itu dihasilkan 100 buah produk. Maka HPP per unitnya adalah 1 juta dibagi dengan 100, yaitu 10.000. Nah, untuk harga jualnya itu tinggal menambahkan HPP tadi, yaitu tadi kan 10.000 ditambah dengan laba yang kita inginkan. Misalkan kita ingin labanya 10%. Nah, itulah hasilnya, yang hasil penambahan itulah nantinya yang menjadi harga jual produk tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa harga jual ini kita menentukannya atas dasar beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju. Yang kedua, mempertimbangkan harga jual dari pesaing. Lalu yang ketiga, target pencapaian break even point-nya juga harus disesuaikan. Kita targetnya berapa, lalu yang dijual nanti berapa. Terus yang terakhir yaitu jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha. Jadi ada 4 dasar itu yang harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan harga jual suatu produk. Selanjutnya yaitu ada metode penetapan harga jual produk, yang mana secara teorinya itu dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach. Nah, yang mana dari pendekatan ini itu dilihat dari segi atau dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada. Itu lalu ditentukan nantinya harga keseimbangannya dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Lanjut yang kedua yaitu pendekatan biaya atau cost oriented approach, yang mana pendekatan ini dengan menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break even analysis. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan pasar atau market approach. Pada pendekatan ini merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan itu dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Jadi cukup jelas ya, kalau yang pendekatan permintaan dan penawaran berarti kan tergantung dengan tingkat permintaan dan penawaran yang ada. Kalau untuk pendekatan biaya berarti dia dengan sesuai dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Dan untuk pendekatan pasar itu sesuai dengan sikon pasarnya bagaimana. Selanjutnya bagian D yaitu media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, promosi itu sendiri itu merupakan salah satu strategi pemasaran. Yang mana untuk strategi pemasaran produk itu biasanya memanfaatkan bauran dari strategi produk, place, price, and promotion atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Jadi 4P ini merupakan 4 strategi pemasaran atau promosi. Dari 4 strategi pemasaran ini dapat dibuktikan bahwa kunci kesuksesan suatu produk itu tidak hanya dilihat dari kualitas ataupun harga produknya saja, tapi juga dilihat dari tempat penjualan dan cara promosinya bagaimana. Nah, kegiatan dan media promosi itu bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut dan tentunya tempat penjualan produk dilakukan. Nah, untuk promosi produk ini juga dapat dilakukan diantaranya dengan cara mengadakan kegiatan di suatu lokasi, promosi melalui poster atau iklan di media cetak, radio maupun media sosial. Lalu apa sih tujuan promosi itu? Jadi tujuan promosi itu adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk tersebut. Pada hakikatnya itulah tujuan promosi, yaitu dia menawarkan, mengenalkan suatu produk, suatu barang dengan tujuan agar orang yang ditawarkan mau membeli produk tersebut. Lalu apa tanda jika promosi yang kita lakukan itu tepat? Nah, jika promosi yang kita lakukan tepat, itu akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli, yang mana disebut dengan AIDA, yaitu yang pertama adalah attention, yaitu perhatian. Perhatian dari siapa? Yaitu perhatian dari calon pembeli, bukan dari doi. Oke, lanjut. Perhatian dari calon pembeli ini disebabkan karena promosi yang menarik. Menarik itu entah itu enak didengar, enak dilihat, dan pastinya unggul daripada promosi produk pesaing. Lalu respon yang kedua, yaitu interest atau ketertarikan dari calon pembeli.
Setelah calon pembeli tertarik, maka akan memunculkan respon yang ketiga, yaitu di share atau keinginan si calon pembeli untuk membeli dan memiliki produk yang kita tawarkan. Lalu lanjut lagi ke respon yang keempat, yaitu adalah tindakan action atau membeli. Intinya dalam promosi adalah jika si sasaran atau target kita itu membeli produk kita, itu berarti promosi kita berhasil. Udah sesimpel itu. Lalu untuk media promosi sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu promosi above the line dan promosi below the line. Untuk promosi above the line ini itu misalkan promosi melalui iklan seperti iklan di media cetak, iklan radio, poster, dan sebagainya. Nah, untuk promosi below the line itu seperti promosi melalui kegiatan promosinya. Contohnya misalkan mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk-produk fashion, atau misalkan menyelenggarakan lomba kreativitas untuk mempromosikan produk alat gambar dan sebagainya. Atau pada saat ini kan kita sudah memasuki era digital, era revolusi industri 4.0 yang mana ditandai dengan teknologi yang semakin maju dan semakin canggih. Yang mana kan pada saat ini kan kita juga sudah memasuki era digital yang mana ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan canggih. Tentunya promosi juga dapat dengan memanfaatkan media online seperti website, atau juga dengan memanfaatkan platform sosial media seperti di Instagram kan itu ada Instagram Ads, terus di Facebook ada Facebook Ads, terus di YouTube ada YouTube Ads, dan di Google ada Google Ads, dan masih banyak lagi pokoknya. Ya, yang terakhir yaitu adalah penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Jadi penjualan dengan sistem konsinyasi ini itu adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Nah, jadi untuk perjanjian konsinyasinya itu berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi juga harus memuat nama pihak pemilik barang, itu disebut dengan konsinyor, dan nama pihak yang dititipi barang itu disebut dengan konsinyi, serta memuat nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, dan ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko. Jadi Ibu rasa untuk penjualan dengan sistem konsinyasi ini sudah sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi tidak perlu Ibu jelaskan secara panjang lebar. Mungkin kalian yang baru tahu namanya sistem penjualan seperti itu disebut dengan sistem konsinyasi. Ya, untuk tugasnya akan Ibu kirim lewat WA group dan akan Ibu jelaskan secara detail, entah itu nanti melalui video seperti ini atau melalui voice note. Silahkan dipantengin aja grupnya dan jangan lupa absen. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Seperti biasa, salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Atas segala ketypo-typoannya juga mohon dimaafkan. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, silakan diluruskan. Tapi ingat, tetap dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan beretika. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita untuk minggu ini. Silakan tugasnya dikerjakan dan jangan lupa dikumpul. Dan jangan lupa juga untuk belajar bab 2 untuk materi minggu depan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.